Assalamualaikum. Kembali di channel Fir Dokumentari. Setiap manusia pasti pernah merasakan titik terendah dalam hidup. Titik di mana pintu-pintu di bumi seakan tertutup rapat. Harapan meredup dan luka terasa begitu dalam. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, momen itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Di tahun yang sama, beliau kehilangan dua pilar terpenting dalam hidupnya, Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang selalu menjadi penenang jiwa, dan Abu Talib, paman yang menjadi pelindung setia dari kezaliman kaumnya. Tahun itu adalah puncak dari duka, penolakan, dan penganiayaan. Pintu-pintu dukungan di bumi seolah benar-benar tertutup bagi beliau. Namun, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban yang bukan berasal dari bumi, melainkan langsung dari langit. Isra Miraj bukanlah sekadar perjalanan ajaib yang melintasi ruang dan waktu. Ia adalah sebuah pelukan agung dari Sang Pencipta kepada hambanya yang sedang berduka. Peristiwa ini adalah bukti mutlak. Ketika dunia terasa meninggalkan kita, ketika semua pintu terasa tertutup, pintu langit selalu terbuka lebar, menyambut dengan cahaya dan kasih sayang yang tak terbatas. Isra Miraj adalah pesan harapan, bahwa setiap kesedihan yang kita alami adalah persiapan untuk sebuah kemuliaan yang lebih besar. Perjalanan agung ini dimulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan Isra ini memiliki makna yang sangat mendalam. Mengapa ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa, yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan tanah suci para nabi, menjadi simbol persatuan seluruh ajaran tauhid. Ini adalah penegasan bahwa risalah yang beliau bawa bukanlah ajaran baru, melainkan penyempurna dan kelanjutan dari risalah-risalah sebelumnya. Islam datang untuk menyatukan, bukan memecah belah, membawa pesan kedamaian universal bagi seluruh semesta. Namun, klimaks dari perjalanan ini adalah Miraj, pendakian agung dari bumi menuju Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang bahkan malaikat Jibril pun tidak dapat melampauinya. Inilah momen paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Disinilah Rasulullah menerima sebuah amanah terbesar, yang tidak diantar melalui perantara, melainkan diserahkan secara langsung dari Allah kepada beliau, ibadah sholat 5 waktu. Ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah sholat. Ia bukan sekadar perintah, melainkan hadiah langsung dari langit untuk menenangkan hati penduduk bumi. Awalnya, perintah syalat yang diterima adalah 50 waktu dalam sehari. Bisa kita bayangkan betapa beratnya, namun, melalui kasih sayang Allah dan atas saran dari Nabi Musa alaihi salam yang ditemui Rasulullah dalam perjalanannya, beliau memohon keringanan. Setelah beberapa kali bolak-balik, perintah itu diringankan menjadi 5 waktu. Namun, Allah dengan kemurahannya berjanji, "Wahai Muhammad, ia adalah 5 syalat setiap hari dan malam, dan setiap syalat setara dengan 10, maka itu sama dengan 50 syalat. Pahalanya tetap setara dengan 50 kali. Masya Allah, inilah bentuk kasih sayang Allah yang tak terbatas kepada umat ini. Pesannya sangat jelas dan begitu indah. Jika manusia ingin ditinggikan derajatnya, jika manusia rindu untuk mendekat kepada Tuhannya, jalannya bukanlah dengan mendaki langit menggunakan tangga fisik. Jalannya adalah melalui sujud yang konsisten dan tulus di atas bumi ini. Syalat adalah miraj kita, mirajnya orang beriman. Setiap hari, 5 kali sehari, kita diberi kesempatan untuk naik menghadap Allah, untuk berdialog langsung dengannya. Syalat adalah tali yang menghubungkan hati manusia yang lemah ini langsung dengan singgasana arsy yang agung. Tentu saja, sebuah mukjizat yang melampaui nalar manusia pasti akan mengundang keraguan. Ketika Rasulullah kembali ke Mekah dan menceritakan peristiwa luar biasa ini, sebagian besar penduduk Mekah menertawakan, mengolok-olok, dan menuduhnya gila. Bagaimana mungkin perjalanan semalam suntuk bisa mencapai Palestina lalu naik ke langit ketujuh? Peristiwa Isra Miraj menjadi ujian keimanan. Sebuah garis pemisah yang tegas antara mereka yang beriman dengan sepenuh hati dan mereka yang imannya masih diliputi keraguan. Disinilah keteguhan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu bersinar terang. Ketika orang-orang kafir mendatanginya dan berkata, "Lihat temanmu itu, dia mengaku pergi ke Baitul Maqdis dan kembali dalam semalam." Abu Bakar tidak bertanya bagaimana atau kenapa. Beliau tidak meminta bukti logis. Beliau hanya bertanya, apakah benar dia yang mengatakannya? Ketika mereka menjawab iya, dengan mantap Abu Bakar berkata, "Jika yang mengatakannya adalah Muhammad,
maka aku membenarkannya. Bahkan lebih dari itu pun aku percaya. Karena keyakinannya inilah, beliau mendapatkan gelar Ash-Shiddiq yang membenarkan. Kita belajar bahwa iman sejati bukanlah soal logika semata, melainkan tentang seberapa dalam kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, terutama saat menghadapi hal-hal di luar batas pemahaman kita. Saudaraku Siman, Isra Miraj mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ujian hidup yang berat, kesedihan yang mendalam, kehilangan yang menyakitkan, bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kita sedang dicintai, sedang dibersihkan, dan sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mulia. Allah tidak selalu menghilangkan luka atau masalah, tetapi Ia menawarkan solusi yang abadi, solusi yang datang langsung dari langit. Dan solusi utama itu adalah solat. Solat hadir sebagai penawar setiap kepedihan dan istirahat dari segala hiruk-pikuk dunia. Ketika beban hidup terasa menekan pundak, ketika pintu-pintu dunia terasa tertutup, ingatlah bahwa kita memiliki janji temu istimewa dengan Rob semesta alam, 5 kali sehari. Sebuah janji yang dibawa langsung oleh Nabi kita dari langit tertinggi. Maka, jangan pernah tinggalkan syalat. Jadikanlah ia sebagai penenang jiwa, sumber kekuatan, dan solusi pertama bagi setiap permasalahan. Sambutlah panggilannya dengan penuh kerinduan, dan niscaya pertolongan dari langit akan selalu menyertai setiap sujud kita di bumi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjaga syalat dan menjadikan kita hamba-Nya yang selalu dekat dengannya. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum.